Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kepada Allah, selawat kepada Nabi Muhammad. Pagi ini saya bersama Ibu Nurwati SPD IGR. Video ini merupakan guru agama kelas 8. Jadi hari ini saya akan melakukan sebuah kegiatan dalam menyelesaikan tugas negara, yaitu melakukan observasi kepada guru agama. Oke, Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, baik. Bagaimana selama ini Bu mengajar? Alhamdulillah, dari awal sampai sekarang sangat menyenangkan, dan ada pula yang dikalinya. Jadi ini Bu, saya ingin melakukan observasi kepada BPI untuk nantinya tujuannya dalam melakukan supervisi. Kira-kira nanti pada saat di supervisi apa yang akan kita sampaikan? Pembelajaran kelas 8, insya Allah minggu depan saya akan melaksanakan dengan adanya akhlak, yaitu bertema konsep muamalah dalam Islam. Muamalah dalam Islam ini seperti jual beli, riba, sewa menyewa. Tujuan pembelajaran nanti akan kita sampaikan. Kalau bisa tambahkan Yang pertama sekali itu capaian pembelajarannya, yaitu anak melalui pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan apa itu konsep muamalah seperti jual beli, riba, sewa menyewa dalam Islam. Bagaimana bentuknya, baik itu konsep dalam bentuk menjelaskan maupun dalam prakteknya. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu dengan metode role playing, anak bisa secara langsung berkecimpung melalui problem solving atau PDL. Anak itu langsung praktek apa masalah yang ditimbulkan dalam jual beli atau konsep-konsep yang terdapat anak sudah menguasainya. Bu, ini kan tentang muamalah. Apakah ada lagi Ya, insya Allah dalam prakteknya ada anak dari awal semester sudah dijelaskan bahwa kita akan praktek dengan anak ini menentukan apa praktek yang dilakukan setiap babnya. Jadi harapan itu ketika di dalam apa harapan yang diharapkan dari Cuma dua, yang pertama anak paham dengan muamalah ini. Yang kedua, anak paham bahwa mana yang ajaran yang halal, mana yang tidak. Kira-kira boleh kapan kesiapannya beraganya? Dari Selasa ya, sekitar jam berapa? Jadi nanti Ibu Ruri akan menyampaikan temanya tentang konsep muamalah. Muamalah itu adalah konsepnya jual beli di dalam Islam. Jadi bagaimana siswa nanti dari ini diharapkan bagaimana siswa nanti bisa memahami konsep muamalah dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan syariat. Oke, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan melihat bagaimana Ibu Ruri di dalam lokal menyampaikan itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Berdoa mulai. Allahumma
semuanya yang belum? Hebat. Ada 3 orang ya. Evan apa kabarnya? Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Ya. Amin. Dan Ibu semuanya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah anak Ibu semuanya kita bernyanyi dulu. Nyanyi kelima. 1, 2, 3. Pada Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk kosong. Alhamdulillah semuanya konsentrasi ya. Kita masuk pada pembelajaran kita. Anak Ibu, pernah nggak kalian belanja di supermarket? Ada nggak? Sering nggak kita belanja di dapat memahami dan menjelaskan apa itu muamalah dalam jual beli sewa menyewa riba. Nah, satu persatu dulu. Jual beli. Jual beli. Beruntung dalam membeli. Nah, coba Alia. Alia mau beruntung nggak dalam menjual? Boleh kita berlebih-lebihan? Tidak. Kenapa? Karena bisa merugikan orang lain. Ya, bagus. Coba ulang lagi. Boleh? Karena kita tidak boleh melebih-lebihkan, karena kita bisa merugikan pembeli yang membeli dagangan kita. Bagus. Beri aplaus kepada Audin. Nah, Ibu banyak sudah mengetahui tentang jual beli. Nah, ini. Nah, anak Ibu, yang kedua, sewa menyewa. Siapa yang bisa membuatkan ke depan? Apa contoh sewa menyewa? Sewa rumah, Nah, siapa yang bisa membuatkan ke depan? Ah. Ya bagus, Abia. Apa saja yang bisa kita sewa menyewa? Ya, 1. Hotel, woi bagus. Berikan aplaus pada Abian. Ya, Kori. Bagus. Lanjut. Coba, siapa yang bisa? Akbar. Ya, bagus. Siapa lagi? 1 orang lagi. Ya, Kotor. Silakan Kotor. Ya, bagus. Berikan aplaus kepada Kori, Akbar, dan Fatur. Nah, anak Ibu semuanya sudah mengerti tentang jual beli dan sewa menyewa? Karena minggu depan kita akan melaksanakan prakteknya. Kalian bawa masing-masing dengan modal 10.000 atau 5.000 bagusnya? 5.000 ya. Penjualan yang modalnya 5.000. Terserah kalian jual apa saja. Kita akan transaksi jual beli atau sewa menyewa, boleh juga nantinya dengan modal 5.000. Apa itu contohnya? Pena atau kipas atau apa lagi? Riba. Riba artinya mengambil keuntungan yang bisa merugikan orang lain. Kalau riba itu diharamkan di dalam Islam. Contohnya pelayanan jasa, ngambil uang, ngambil uang, pinjam inti, dipinjamnya atau kita meminjam uang, harus ada bunganya, lebihnya untuk
sesuai dengan lembaran LKPD yang kita buat. Selesaikan LKPD-nya. Udah. Ada yang megang pena lagi ya, Bu? Oke. Sekarang anak ibu ibarat saatnya kehidupan, kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melaksanakan kegiatan muamalah ini. Maka gunakanlah yang halal. Ya, jika kalian seandainya nanti dalam membeli atau menjual, buatlah dengan cara Islam. Bertanggung jawab dan jujur. Insya Allah rezeki kita semakin lancar. Nah, sesuai LKPD nanti dikumpulkan dan tugas kalian dikumpulkan. Anak ibu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Hal yang menguntungkan dalam jual beli. Pak, siapa yang menjawab? Ya, terus 100 buat Fatur. Nah, berikan aplaus kepada Fatur. Yang kedua, kerugian dalam sewa menyewa. Apa saja yang membuat hal itu rugi dalam sewa menyewa itu? Dalam sewa menyewa mungkin orang yang menyewa barang itu lambat dalam memberikan barangnya. Ya, terus 100 buat Oke. Nah, anak dalam pembelajaran tadi siapa yang bisa memberikan pesan dan kesannya secara refleksi? Bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan tadi? Pak, siapa yang bisa memberikan pesan dan kesannya? Jangan sesekali riba. Ya, bagus. Satu lagi. Berikan aplaus kepada Abian. Satu lagi pertanyaannya, refleksinya. Siapa yang bisa menyimpulkan atau pesan dan kesannya dalam pelajaran tadi? Ya, bagus. 100 buat. Nah, kira-kira cara kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat anak ibu, besok kita praktek lagi ya. Minggu depan. Ya kan disekat. Siap. Hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Tadi barusan saya telah selesai melakukan supervisi pada guru agama yang ada di SMP Negeri 11 Padang, dan hari ini juga pasca okupasinya didampingi oleh pengajar praktik yang berdasari dari BGP Balai Guru Tingkat. Oke Bu Rudi, gimana kabarnya? Ya, tadi telah kita lakukan supervisi di kelas 8A. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Rudi ketika dilakukan supervisi tadi? Dari awal sampai akhir itu lancar, tapi ada sedikit yang agak kurang memuaskan. Apa tuh yang kurang memuaskan?
takutnya anak dalam pembuatan animatnya masih dalam bentuk kertas mendapatkan yang bagusnya dengan kertas yang lebih besar dan warnanya lebih menarik. Ini memang harus bisa anak itu ya. Jadi ini apakah di dalam ketika melakukan seperti tadi di dalam hal kira-kira menurut pandangan ini sudahkah sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan? Alhamdulillah sudah, cuman sebagian ada yang persen yang rasanya belum sempurna gitu tercapai dengan anak. Berapa persen ya? Terus bagaimana cara untuk mengangkat yang 2% itu menjadi 100%? Maka apa yang akan dilakukan? Langkah yang akan saya lakukan itu saya akan mencoba bagaimana caranya agar anak ini tersampaikan yang berbeda itu contohnya dalam alur muamalah tersebut, contohnya dalam jual beli seperti riba, dalam berbagai macam konsep dilakukan oleh anak. Jadi anak juga bisa menjelaskan dengan metode role playing. Jadi anak bisa dengan mahir menjelaskan apa itu tentang muamalah basic-basicnya. Di dalam materi itu apakah ada praktek? Ada mencoba minggu depan itu ada praktek jual beli. Di sana juga akan ada pembagian kelompoknya, mana yang sewa menyewa, mana yang jual beli, mana yang sistem riba. Laksananya itu bagaimana? Maksimalkan praktek itu apakah harus melakukan di seluruh lokal saja atau membuat skenario drama atau Dalam skenario di kelas, cuman anak itu memang berkecimpung langsung di kelas. Dia akan ada yang membeli, ada yang menjual. Jadi anak itu langsung prakteknya, dia merasakan apa itu jual beli atau apa pemuasnya dalam membeli, apa itu memuaskannya dalam menjual. hal itu tadi ada disampaikan di dalam kami beli telah membuka pembelajaran dengan membaca susah kan sangat menarik. Ini apa? Kita meminta kepada anak dulu mengganti potensi struktur mereka. Kemudian tadi ada ini tentang muamalah ya tentang muamalah itu seharusnya ada namanya persepsi kita dengan muamalah tadi sudah dilakukan persepsi dan muamalah itu. Kemudian bagaimana nantinya ini di dalam lokal untuk hal tersebut bisa anak lebih memahami. Kalau saya tadi kurangnya itu Pak, ketika dalam perbuatannya kelompoknya dalam skala besar, itu kelompoknya masih 1, 2, dan 3, 1 dari belakang, 2 belakang. Kalau dapat itu dalam satu kelompok itu berenam lah. Nah, jadi dibuat skala kecil kelompoknya, jadi anak itu lebih fokus, lebih banyak dia variasiannya dalam penguatan konsep. Tapi kalau skala besar itu lebih banyak menonjolkan dirinya anak. Iya, jadi ketika kemarin kita melakukan praktek, menurut pandangan ini sejauh pengalaman yang kita lakukan, apakah pembicaraan kita di awal kemarin tentang observasi itu telah dilaksanakan atau belum? Alhamdulillah sudah Pak, cuman dalam prakteknya, dalam pembagian kelompok dan cara metode yang disampaikan masih kurang mahir anak ini dalam penguatan atau metode role playing-nya. Anak itu lebih banyak menonjolkan dirinya dalam kelompok, bukan untuk menampilkan dirinya apa yang dia kuasai dengan menjelaskan kepada kelompok lain. Itu yang agak kurang Pak. Seharusnya itu bermasuk diskusi gitu ya. Lembaga itu ya kita dengan diskusi jadi bisa dikatakan ketiga ada namanya networking tadi kan sana tuh bekerja dengan bersama-sama kan.
ada tadi emoji ya. Ya, Ya, itu ada emoji. Itu nanti apakah diminta pada anak untuk melakukan presentasi di depan atau penugasan saja? penugasan dan secara penampilan ke depan ya, sesudah tugasnya. Ini tadi karena waktu ada anak tadi sebagian 2 orang yang sudah menampilkan, tapi secara keseluruhan belum sempurna lagi kan. Jadi anak ini masih merasa, oh ini saya belum tampil kan, seperti itu. Jadi kalau dapat dia benar-benar anak itu secara keseluruhan tampil. Apakah boleh memaksimalkan itu? Kita butuh waktu juga Pak, karena dalam pembuatan dan pembelajaran ini waktu lebih banyak kayak rapi Waktunya berapa menit? Kalau 40 menit 40 menit, 3 jam. 2 jam karena satu lagi Atau 3 hari. Baik, kemudian harapan ini kan kita memberi itu sampaikan itu adalah harapan dimana anak yang diinginkan itu harapannya seperti ini gitu. Kira-kira sudah sesuai ya dengan jalan yang dilakukan itu tadi dengan harapan yang kita bicarakan kemarin saat atau ada yang nya itu masih butuh waktu lagi karena tidak butuh 2 jam pelajaran Pak. berapa jam? Tambah Ya memang karena mereka itu waktunya dibatasi tidak sama dengan film kelas menggunakan tugas ya 3 jam kadang ada bagi-bagi juga pertanyaan ya ini kalau tadi ada namanya materi kamu malah tadi konsep jual beli kemudian riba kemudian ada lagi satu lagi itu namanya sewa menyewa gitu ya. Tadi guru telah melakukan itu menyuruh anak ke depan dengan memberikan pertanyaan. Nah, seharusnya gitu kan pada saat hal itu bagaimana kita itu bisa dari anak semuanya. Ya, itu kegiatan itu dari anak semuanya kita itu hanya sebagai apa ya, mentor atau memfasilitator kegiatan di dari anak semua. kita memang harus Tadi juga telah merasakan penutupan. Kalau guru ini tadi sudah memberikan penutupan yang sangat bagus gitu. Ya, berikan tadi pertanyaan kepada siswa dulu bagaimana ada 2 pertanyaan tadi. Nah, satu langkah yang perlu diberikan itu melakukan suatu penutupan dan juga tadi guru juga telah melakukan dalam bentuk kesimpulan kalau siswa melakukan menyimpulkan dan beberapa hal tadi dan juga juga telah menyimpulkan tentang itu kira-kira dalam tindak lanjut untuk mencapai maksimal ketertinggalan tadi berapa waktu? minimal maksimalnya itu 2 jam pelajaran lagi Pak, lagi karena dalam satu pertemuan itu akan nampak nanti anak merasakan tanggung jawabnya ketika jual beli menjual dan ada sisi profil pelajar Pancasilanya yaitu jujur mana tidak Adakah dalam media penunjang ya karena anak itu langsung melaksanakan jual beli semua dan dan maksudnya maka anak harus menunjukkan apa saja yang harus mereka jual kan ada nggak video ada besok nih langsung kita videokan langsung tapi anak itu yang langsung praktek jadi ada satu temannya yang videokan itu ya karena nanti kita akan membuat sesuai dengan kelompok yang sudah skala besar tadi kita pecah lagi menjadi skala kecil minimalnya anak itu modalnya 5.000 masing-masing anak jadi apa yang dia jual nanti bergiliran dia nanti akan membeli atau melakukan transaksi sewa menyewa apa yang bisa dia sewa dengan modal yang 5.000 apa yang bisa dia sewa nanti siapa yang menyewanya transaksinya langsung aku merasakan jadi
secara tak langsung anak itu sudah tahu, oh ini untung, ini rugi, oh ini ternyata kita selama ini rugi kita. Jadi kalau itu kan tentang konsepnya juga nih gitu kan, endingnya nanti kegiatan tersebut ada nggak di sekolah? Kalau dari sekolah, kalau dikaitkan dengan PNIK-nya, anak ini dididik ke panen karya. Panen karya, ada nanti kan ada perusahaan, anak itu sudah tahu bagaimana, oh ini dengan modal ini tentunya yang harus kita jual itu 10% dari modal kita, tak lebih dari 10 lebih, berarti dalam Islam tak boleh ada sebab akibatnya. Anak itu kan keluar juga Iya. nah ini proses jual beli itu kan ada namanya sebenarnya adanya untung dan rugi. Kalau dalam pembelajaran mereka sehari-hari di sekolah yang kita harapkan itu apa namanya, agar perasaan mereka membeli bukan penjual tapi membeli yang mereka beli itu adalah hal yang menyenangkan. Iya. Hal kalau kita kaitkan kepada ikhlas atau kebutuhan mereka, yang untung itu artinya apa? Mereka itu bisa memilih makanan mana yang bagus, kan bisa. Nah, dia kan makan yang bisa menentukan. Itu salah satu konsep jual beli juga ya. Oke Bu Roni, kita sudah selesai pada saat akhir pasca evaluasi. Sejauh ini Bu Roni, apakah masih ada yang terasa ingin disampaikan atau yang mau ditanyakan? Yang saya sampaikan dalam pasca observasi ini, kalau dapat besok ini lagi saya akan mencoba mengajar atau memfasilitasi anak dalam proses pembelajaran ini semaksimal mungkin dan memanage waktu dengan baik. Jadi anak itu dapat belajar dan merasakan dia itu memang, oh inilah kehidupan, inilah langkah saya buat kita. Ada skillnya. Terima kasih Bu Ruli. Nah, saya menyampaikan apa yang saya telah menjawab, masih konsumen dari sampaikan. Kemudian nantinya Bu Ruli ketika melakukan pembelajaran kelas, anak tidak perlu memahami, tentu ada namanya pendukung. Ada nggak yang pendukung tentang bagaimana Bu Ruli bisa lebih enjoy menjadi kelas? Yang pertama sekali, kalau seandainya membuat kan kita harus konfirmasi terus yang sudah, dan yang kedua nanti di grup saya akan mencoba di grup praktiknya memberitahu, jadi tidak tercengang dia nanti kalau anaknya minta uang 5.000 modal untuk praktik. Jadi kita ada hubungan dengan orang tuanya, anak itu tahu apa aktivitasnya di sekolah, bukan hanya untuk belajar menulis dan menampilkan diri saja, tapi ada praktek langsung. Jadi mereka kita ya kerja sama kita dengan Ya seperti itu kan kita kan punya program ya, jadi kita sudah melaporkan kepada pihak kepala sekolah wakil bahwa kita keterampilannya ini ya kan sudah tahu. Ini supaya tidak ada terjadi miskomunikasi ini ya. Iya. Karena kita memungut Iya dia membutuhkan biaya kan. Ya kalau ada jajan, kalau enggak iya. Kalau dia disuruh untuk bagi Ya. jajan itu namanya anak itu jajan gitu kan. Itu nggak ada. Artinya ada juga yang sebagai pembeli, ada sebagai penjual. Jual. Barang yang dibeli itu barang-barang apa saja? Terserah anak itu, apakah dia dalam bentuk sandang kah, dalam bentuk konsumsi kah, terserah anak. Pokoknya 5.000 ya. Kita tetapkan
Baiklah, terima kasih Bu Nuri. Mudah-mudahan Bu Nuri nantinya menjadi guru yang profesional. Apapun yang sudah kita akan tercapai. Jadi kita menikmati kelas pendeknya nanti. Amin. Oke, Bapak Ibu, cukup sekian dan berakhir sesi pasca observasi saya dengan Bu Nuri sebagai orang yang kita supervisi ya. Saya sebagai supervisornya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.